Pemberian pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan menciptakan pembelajaran yang berkualitas dengan kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Widayanti, guru informatika di SMA Negeri 8 Malang. Di sini saya mengangkat untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan pembelajaran bermakna dan berpusat pada murid demi menciptakan pembelajaran kurikulum merdeka yang berkualitas. Mengajar di SMA atau sekolah tingkat menengah atas merupakan suatu tantangan yang besar bagi semua guru. Karena selain perkembangan teknologi, generasi yang berbeda dengan guru itu akan membuat sesuatu tantangan yang berbeda. Namun, kurikulum merdeka memberikan kita keleluasaan bagaimana kita dapat memberikan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang saya ingin angkat adalah pembelajaran yang bermakna dengan tetap mempertimbangkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini, saya mengamati bahwa situasi yang ada saat ini, kasus-kasus yang ada di SMA, khususnya tingkat anak-anak sekolah ini, adalah banyak sekali korban bullying. Namun saya berpikir, bagaimana bullying ini kita angkat di mata pelajaran informatika, sedangkan itu harusnya diberikan pada mata pelajaran BK. Namun saya tidak kurang akal. Kreativitas guru dituntut di sini. Tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kalian atau peserta didik ini mampu mengerti profesi-profesi di dalam bidang informatika. Saya melihat ada elemen dampak sosial informatika pada pembelajaran informatika, di mana peserta didik diharapkan mampu memahami profesi yang ada di bidang informatika dan juga pemanfaatan informatika di bidang lainnya, sehingga ini dapat kita masukkan menjadi pembelajaran yang bermakna. Hal yang saya lakukan yang pertama, pastinya saya akan mengamati dan menganalisis bagaimana konsep belajar peserta didik, gaya belajarnya, IQ-nya, dan sebagainya. Hal ini saya dapatkan dengan hasil tes diagnostik peserta didik dan juga dokumentasi serta diskusi dengan wakakurikulum dan juga teman sejawat untuk menganalisis hasil belajar dan bagaimana kita menyiapkan bahan ajar dan materi pembelajaran untuk peserta didik. Setelahnya, saya menggunakan strategi pembelajaran untuk proses pembelajaran. Di sini, saya menggunakan digital card untuk media pembelajaran, di mana hal ini merupakan hal baru bagi siswa saya. Jadi mereka lebih antusias dalam mengamati profesi dari informatika itu sendiri. Jadi berbagai profesi akan di-scan dari digital card ini. Mereka akan mengetahui materi-materi yang ada di materi informatika melalui scan barcode. Nah, setelah ini mereka mampu menganalisis apa yang mereka sukai. Pembelajaran diferensiasi dimulai saat ini. Mereka akan menemukan apa yang mereka sukai atau hobi mereka. Jadi, mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Saya tidak membatasi mereka apa yang harus mereka lakukan atau profesi apa yang akan mereka pilih, tapi disesuaikan dengan minat dan bakat mereka dan sesuai dengan hasil diagnostik yang saya miliki. Mereka akan berkelompok berdasarkan hasil dari diagnostik tersebut atau hasil dari minat tersebut. Seperti halnya teman-teman yang suka dengan public speaking atau berbicara, mereka akan menjadi satu kesatuan dan podcast bersama. Mereka yang suka menulis, mereka bisa menuliskan di website. Dan teman-teman yang suka coding atau suka mengotak-atik website bisa bergabung dengan kelompok tersebut. Mereka yang mampu editing akan bergabung untuk membuat video. Dan juga para desainer yang suka dengan visual akan membuat poster atau pamflet terkait tema yang telah ditentukan. Pembelajaran bermakna dimulai. Tema yang kita ambil adalah anti-bullying. Bagaimana kita mengedukasi orang lain dan masyarakat sekitar tentang anti-bullying di kalangan siswa dengan media-media yang mereka ciptakan sendiri. Dari hasil yang mereka ciptakan, saya dapat menilai atau memberikan asesmen pada proses pembuatannya. Selain itu, mereka akan mempresentasikan hasil mereka. Pembelajaran diferensiasi dalam prosesnya, pembelajaran bermakna dalam hasilnya. Ketika mereka presentasi, mereka ingin menyampaikan
ke teman-temannya yang ada di kelas dan juga sudah terpublish bagaimana anti-bullying itu dilaksanakan. Bagaimana bullying itu memang tidak baik untuk dilakukan. Pembelajaran bermakna diterapkan. Bagaimana mereka mampu mengedukasi masyarakat sekitar dan teman-temannya untuk tidak melakukan bullying. Wah, jadi tahu kalau bullying itu nggak boleh dan harus dihentikan. Keren banget sih artikel dari SMA 8 ini. Jadi, hal baik yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran kali ini yaitu saya bisa mengetahui profesi-profesi di bidang informatika dan juga pemanfaatan informatika di berbagai bidang. Kemudian, saya juga bisa mengeksplorasi materi sesuai bakat dan minat yang saya punya. Dan juga yang terakhir, saya bisa mengedukasi teman-teman saya terkait dengan anti-bullying dengan menggunakan teknologi. Contohnya seperti ketika saya memiliki hobi menulis, saya bisa menuliskan artikel di website saya, kemudian saya kembangkan bersama kelompok saya. Hal ini berdampak pada keseharian mereka. Dan implementasi dari memilih profesi-profesi yang mereka tekuni dalam tugas ini juga mencapai tujuan pembelajaran informatika dalam elemen dampak sosial informatika. Ayo gabung ke kelompok. Ini tuh di Google banyak, Pak. Enggak sih, kamu tinggal. Karena banyak ilmu dan banyak teman yang peduli sama saya. Kami kelompok Damufi menolak bullying. Supi, bye-bye bullying. Kami dari tim podcast menyatakan bahwa kami Stop bullying, be kind, no bullying. Kurikulum Merdeka luar biasa, pembelajaran terlaksana, pesan moral terlaksana, maka terciptalah pembelajaran yang berkualitas dengan menggunakan kurikulum Merdeka.